selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas persoalan kesetimbangan benda tegar. Adapun topik pembahasan kita berkaitan tentang susunan 4 batu bata. Bagaimana menyusun batu bata tersebut dalam susunan 4 tingkatan sedemikian rupa dia mengalami satu kesetimbangan. Nah, oleh karena itu kita langsung saja masuk ke soalnya. Nah, di dalam soal ini dijelaskan bahwa ada 4 bata yang masing-masing ukurannya sama, panjangnya sama, massa jenisnya sama, massanya juga sama. Bata pertama, bata kedua, bata ketiga, bata keempat. Nah, sekarang kan kita hanya ingin menunjukkan bahwa pengaturan bata agar tetap setimbang adalah jika bata nomor 1 itu menonjol setengah L ya, menonjol setengah L dari bata kedua. Demikian pula halnya bata kedua menonjol seperempat L dari bata ke-3, dan selanjutnya dari bata ke-3 itu menonjol 1/6 dari bata keempat. Nah, ini yang akan kita tunjukkan. Sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini ya tidaklah terlalu rumit. Yang penting kita memahami bagaimana prinsip kesetimbangan. Nah, tentu saja dalam hal ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan prinsip pusat massa. Jadi kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan prinsip pusat massa. Baik saudara-saudara sekalian, untuk itu saya hanya memberikan kejelasan secara teoritis dengan bantuan kotak-kotak yang ada di sini. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa sebelum kita masuk ke persoalan tersebut, maka terlebih dahulu saya akan membuat sebuah catatan bagaimana syarat terjadinya sebuah kesetimbangan. Jadi anggaplah ada sebuah bata yang ukurannya sama. Maka kalau ada 2 bata diatur sedemikian rupa, maka persyaratannya bahwa bata yang bagian pertama itu harus tepat berada 1/2 L. Ini adalah cm dari bata pertama ya. Artinya apa? Sedikit saja melenceng ke kanan cm ini, jadi pusat massa bata ini, maka dia akan runtuh. Dia akan melakukan momen gaya. Tetapi kalau sedikit saja melenceng ke kiri, maka dia akan semakin stabil ya. Semakin stabil. Nah, batas kestabilannya itu berada pada tepat apabila bata itu disusun pada bagian ini betul-betul tepat pada cm ya. Jadi selalu kita mengacu kepada aspek cm. Nah, oleh karena itu untuk bata pertama dan bata kedua kita sudah ketahui. Jadi sehingga kita bisa menggambarkannya. Misalkan saya gambarkan ini bata. Ini bata ini bata. Nah, jadi bata yang pertama ini
Ya, bata yang pertama ini harus disusung tepat di bagian pusat. Ya, kalau ini ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti harus penyusunannya tepat di bagian pusat. Ya, sehingga kita bisa tuliskan susunan yang kedua adalah seperti berikut ini. Nah, jadi sudah berada di pusat. Nah, ini bata pertama sudah stabil untuk terhadap bata kedua. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menempatkan kedua bata ini di dalam bata yang memiliki ukuran yang sama, maka mekanismenya kita harus mencari CM-nya, center of mass atau pusat massanya. Jadi yang pertama kita harus menentukan pusat massa daripada bata pertama dan bata kedua. Ya, jadi kita harus mencari pusat massa bata pertama dan bata kedua. Nah, bagaimana mekanisme mencari pusat massa bata pertama dan bata kedua? Maka ini kita jadikan patokan. Ya. Nah, ini yang kita jadikan patokan, sehingga kita bisa tulis kalau X CM bata pertama ditambah bata kedua, berarti patokannya adalah di sini. Nah, pusat massa untuk bata pertama berada di tengah-tengah. Ya, 1/2 L dari sini, berarti ditambah lagi 1/2 L, berarti panjangnya diukur dari sini, diukur dari garis sisi kiri dari bata kedua, itu jaraknya adalah L. Ya, dikali dengan M, itu adalah pusat massa untuk bata pertama terhadap sumbu Y misalnya. Kemudian pusat massa bata kedua terhadap sumbu Y juga adalah ini. Berada di mana? Adalah sejauh 1/2 L terhadap sumbu Y, dikali dengan M, kemudian dibagi dengan jumlahkan massa keseluruhannya adalah tentu adalah 2M. Ya, tentu adalah 2M, sehingga kalau M-nya dihilangkan, maka L ditambah 1/2 L sama dengan 3/2, kemudian dibagi 2, berarti 3/4 L. Berarti pusat massa daripada, jadi pusat massa daripada bata pertama dan bata kedua adalah 3/4 diukur dari Y. Ya, 3/4 diukur dari Y. Karena ini panjangnya L ya, 3/4 L. Berarti setiap 4 kotak ini adalah 1 L. Berarti 3/4 L ini 1/4 L, 2/4 L, berarti 3/4 L. Berarti pusat massanya berada di sini. Dengan demikian, batu bata ketiga ditempatkan tepat di bagian pusat massa batu pertama dan batu kedua. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kita tempatkan di sini 3/4. Ya. Nah, ini bata ketiga. Ya, itu. Jadi ini jaraknya berapa? 1/2L. Nah, ini jaraknya berapa? Tentu karena ini adalah 3/4, berarti ini adalah 1/4 L. Oke. Berarti kita sudah tunjukkan bata pertama 1/2L, bata kedua terhadap bata ketiga adalah 1/4 L. Nah, selanjutnya, jika ketiga bata ini kita ingin tempatkan di atas batu bata selanjutnya yang memiliki ukuran yang sama, volume yang sama, dan massa yang sama, maka
langkah berikutnya kita harus mencari SCM dari keseluruhan ketiga bata ini, ya, keseluruhan ketiga bata ini. Tentu ukurannya bukan lagi di Y, tetapi ukurannya adalah di pusat Y-nya adalah di sini. Berarti kita mengambil ukuran lagi di titik garis Y di paling ujung sisi bata ketiga. Nah, tentunya kita ingin menentukan XCM-nya, ya, XCM-nya. Jadi kita cari dulu XCM 1 2 tambah 3. Oke. 1 2 ditambah 3. Nah, terserah kita mau lihat. Nah, kita lihat dulu ini. Jaraknya ini ke sini. Ini kan setengah L. Jadi ini seperempat. Ini berapa? 1 L, ya. Ini kan 1 L, ini kan L ini. Jadi panjang 4 kotak ini adalah L, ya. Berarti kalau setiap kotak 1/4, ya. Berarti ini setengah L, ya. 1 L berarti 1/4 L, ya, sama dengan 1/4 L. Oke, bisa juga sebenarnya diambil di sini karena ini pusat massanya, ya, tapi tidak apa-apa, masing-masing satu saja. Jadi pusat massanya ini diukur dari Y yang ini adalah setengah L, 1 L, kemudian ini adalah 1/4, berarti 1/4. 1/4 itu sama dengan 5/4 L kali M, ya, untuk M1. Ditambah yang ini lagi, kita lihat pusat massanya ini, ya. Pusat massanya ini adalah di sini, ya. Di sini diukur terhadap Y berarti adalah setengah L. Jadi setengah L ditambah 1/4 L, ya. Jadi 3/4 L kali M. Nah, ini pusat massa yang ketiga adalah yang ini, sama dengan setengah L, ya. Setengah L atau 2/4 L bagi M. Oke, sudah, ya. Kemudian dibagi dengan M ditambah N berarti sama dengan 3M. Nah, 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10/4 L, karena M-nya sudah bisa dihilangkan, dibagi 3 berarti 10/12 L atau sama dengan 5/6 L. Oke, berarti XCM 123 itu berada di 5/6 L diukur dari Y. Nah, sekarang kita cari 5/6. Oke, 5/6. Di mana 5/6 R diukur dari Y? Nah, ini kan 5/6 berarti setiap kotak ini kita bagi 6. Kalau kita bagi 6 ini berarti saya bagi 3 dulu ini. Katakanlah di sini 1/3, ya, 1/3. Jadi ini 1/3, 1/3, 1/3. Kemudian saya bagi 2 lagi, ini 1/3, bagi 2 lagi. Nah, berarti 1/6 di sini berada 5/6, ya. Jadi ini adalah pusat massa 5/6. Oke, 5/6 diukur dari Y, sehingga kita tinggal menggambarkan. Untuk bata berikutnya adalah ini 5/6 berarti 5/6, ya, katakanlah ini 5/6. Jadi tepat pusat massa untuk ketiganya ini ada berada di 5/6. Oke, sehingga yang menonjol, karena ini 5/6 yang ke sini, berarti yang menonjol di sini adalah 1/6 L. Nah, beginilah saudara-saudara sekalian mekanisme bagaimana cara
kita menunjukkan menunjukkan bahwa susunan batu bata ini 1/2 L, 1/4 L, dan 1/6 L. Jadi pada prinsipnya yang kita gunakan adalah cukup sederhana, yaitu menggunakan pusat massa. Jadi kita tidak menggunakan momen gaya dan lain sebagainya, dengan catatan, dengan prinsip bahwa apabila ada 2 bata yang mau disusung, diupayakan bagian atas itu tepat berada pada pusat massanya di sisi tepi kanan atau kiri. Ini adalah batas kestabilan sebuah kesetimbangan. Kalau bergeser sedikit ke arah ke kanan, maka dia akan runtuh. Tapi bergeser ke kiri, maka dia makin stabil. Baik, saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan singkat tentang pembahasan soal-soal yang berkaitan tentang susunan 4 batu bata. Semoga saudara-saudara bisa memahami dan memiliki wawasan luas tentang persoalan kesetimbangan ini. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.